Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1, di antara ekosistem berikut yang mempunyai tingkat keanekaragaman paling tinggi adalah titik-titik. A. Hutan bakau, B. Sawah, C. Savana, D. Hutan hujan tropis, E. Padang rumput. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Hutan hujan tropis. Soal nomor 2. Pada pernapasan dada, otot yang berperan adalah titik-titik. A. Otot diafragma, B. Otot perut, C. Otot lengan, D. Otot antar tulang rusuk, E. Otot dada. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Otot antar tulang rusuk. Soal nomor 3. Jaringan meristem apikal pada tumbuhan terdapat pada titik-titik. A. Jati, B. Kruing, C. Matoa, D. Angsana, E. Kaktus. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Jati. Jadi jaringan meristem apikal pada tumbuhan terdapat pada pohon jati. Soal nomor 4. Di antara tanaman berikut yang banyak ditemukan di Pulau Jawa adalah titik-titik. A. Ruas-ruas batang, B. Pembesaran batang, C. Pucuk daun, D. Ujung akar, E. Daun muda. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Ujung akar. Soal nomor 5. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang titik-titik. A. Sebagai habitat flora dan fauna roboh, B. Terdiri atas air, udara, dan tanah, C. Menunjang manusia dan aktivitasnya, D. Disusun produsen, konsumen, dan pengurai. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Disusun produsen, konsumen, dan pengurai. Soal nomor 6. Fungsi ginjal yang berkaitan dengan usaha tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar cairan dalam tubuh adalah titik-titik. A. Mengekskresikan zat-zat yang membahayakan tubuh, B. Mempertahankan keseimbangan asam dan basa, C. Mengekskresikan zat-zat racun, D. Melakukan filtrasi dan reabsorpsi, E. Mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Soal nomor 7. Garis yang membatasi wilayah peralihan dengan Australia dikenal dengan istilah titik-titik. A. Weber, B. Wallace, C. Katulistiwa, D. Bujur, E. Lintang. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Weber. Soal nomor 8. Pasangan yang benar antara jaringan pada tumbuhan dan fungsinya adalah titik-titik. A. Jaringan xilem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, B. Jaringan meristem berfungsi menyokong dan mengokohkan tumbuhan, C. Jaringan parenkim berfungsi mengisi dan menyimpan cadangan makanan, D. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang selalu membelah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Jaringan sklerenkim adalah jaringan yang selalu membelah. Soal nomor 9. Kebun raya memiliki koleksi spesies bunga Rafflesia arnoldi. Bentuk pelestarian tersebut termasuk titik-titik.
A. Koleksi, B. Kultur, C. In situ, D. Ex situ, E. Budaya. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Ex situ. Soal nomor 10. Lubang pernapasan pada serangga disebut titik-titik. A. Trakea, B. Insang, C. Pori-pori, D. Trakeola, E. Spirakel. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Spirakel. Soal nomor 11. Di daerah Bengkulu dikenal sebagai daerah yang memiliki tumbuhan endemik, yaitu titik-titik. A. Salaca edulis, B. Tectona grandis, C. Canarium comano, D. Hibiscus rosa sinensis, E. Rafflesia arnoldi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Rafflesia arnoldi. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Memenuhi sebagian besar sitoplasma. Ada yang memiliki bintik-bintik di permukaannya. Ada yang tidak memiliki kromosom di permukaannya. Merupakan lipatan membran yang terentang dari inti sampai ke membran sel. Organel sel yang memenuhi karakteristik seperti di atas adalah titik-titik. A. Vakuola, B. Badan Golgi, C. Mitokondria, D. Retikulum endoplasma. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Retikulum endoplasma. Soal nomor 13. Jaringan di bawah ini yang tidak dimiliki oleh tumbuhan adalah titik-titik. A. Jaringan epidermis, B. Jaringan meristem, C. Jaringan kolenkim, D. Jaringan epitel. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Jaringan epitel. Soal nomor 14. Burung kakak tua, kasuari, dan cendrawasih merupakan burung khas yang banyak ditemukan di daerah titik-titik. A. Kawasan peralihan Indonesia, B. Ujung kulon Jawa Barat, C. Kawasan timur Indonesia, D. Kawasan barat Indonesia, E. Lampung. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Kawasan timur Indonesia. Soal nomor 15. Berikut ini adalah alat-alat yang mengukur waktu kecuali titik-titik. A. Jam analog, B. Neraca dua lengan, C. Stopwatch, D. Jam digital. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Neraca dua lengan. Soal nomor 16. Setelah kita menghembuskan udara dalam paru-paru sekuat-kuatnya, maka di dalam paru-paru tetap terdapat udara yang disebut udara titik-titik. A. Residu, B. Komplementer, C. Cadangan, D. Pernapasan, E. Kapasitas vital. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Residu. Soal nomor 17. Berikut yang bukan organ dari pernapasan adalah titik-titik. A. Hidung, B. Kerongkongan, C. Paru-paru, D. Tenggorokan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kerongkongan. Soal nomor 18. Ujung kulon memiliki spesies endemik badak bercula 1. Bentuk pemeliharaan hewan tersebut termasuk titik-titik. A. Koleksi, B. Budaya, C. Proteksi, D. In situ, E. Ex situ. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. In situ. Soal nomor 19. Bakteri Rhizobium leguminosarum hidup menempel pada akar tanaman kacang kedelai. Interaksi yang terdapat antara keduanya adalah titik-titik. A. Bakteri Rhizobium leguminosarum menempel hanya mengikat nitrogen tetapi tidak mempengaruhi tanaman kacang. B. Bakteri mengikat nitrogen untuk kesuburan tanah
bagi tanaman kacang dan mendapatkan makanan dari tanaman kacang. C. Bakteri menimbulkan penyakit bagi tanaman kacang dan menyerap makanan dari tanaman kacang tersebut. D. Bakteri mengikat nitrogen untuk meracuni tanaman kacang sehingga menyebabkan kematian tanaman kacang. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Bakteri mengikat nitrogen untuk kesuburan tanah bagi tanaman kacang dan mendapatkan makanan dari tanaman kacang. Soal nomor 20. Peristiwa bercampurnya komponen atau zat berbahaya ke dalam lingkungan perairan yang membuat mutu air terganggu disebut sebagai pencemaran A. Tanah, B. Air, C. Udara, D. Suara. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Air. Oke, demikianlah pembahasan seputar soal-soal guru ilmu pengetahuan alam. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.